Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Agus Saputri dari Prodi Penjas kelas B semester 3 NPM 21190001 Universitas Dwi Hasan Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai gerakan pramuka. Berbicara mengenai gerakan pramuka, maka kita harus mengenal pendiri gerakan kepanduan, yaitu Lord Baden-Powell of Gilwell. Baden-Powell yang memiliki nama kecil Stephenson lahir di kota London, Inggris 22 Februari 1957 dan wafat di Nyeri, Kenya 8 Januari 1941. Ia memiliki ayah bernama Domin Baden-Powell dan ibu bernama Miss Henrietta Grace Smith. Baden-Powell memiliki nama lengkap yakni Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Gerakan pramuka ini berasal dari kebiasaan Baden-Powell dengan teman-temannya yang senang melakukan perjalanan jauh. Pada tahun 1912, adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes membentuk organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Guides. Organisasi kepramukaan perempuan ini dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Selanjutnya, di tahun 1916 didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Pedoman kegiatan yang dilakukan berdasarkan dari sebuah buku yang berjudul The Jungle Book, karangan Rudyard Kipling. Pada tahun 1918, Baden-Powell kembali membentuk Roper Scout, yaitu organisasi pramuka bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Selang 4 tahun kemudian, yaitu tahun 1922, Powell menerbitkan buku yaitu Rovering to Success. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Gagasan organisasi Baden-Powell tersebut dalam waktu singkat menyebar ke berbagai negara termasuk Belanda. Di Belanda, gerakan pramuka dinamai Pathfinder. Pada masa itu, Belanda yang menguasai Indonesia pun membawa gagasan itu ke Indonesia. Akhirnya mereka pun mendirikan organisasi tersebut di Indonesia dengan nama NIPV, Nederland Indische Padvinders Vereniging, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kesadaran nasional juga semakin meningkat, dan pada tahun 1930, berbagai organisasi kepanduan seperti IPO, PK, PPS, dan KBI. Nah, pada tahun 1931 dibentuk PAPI, yaitu Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI, yaitu Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Pada tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPindo, Popindo, dan PKPI. Sadar akan kelemahan terpecah-pecah, akhirnya ketika federasi yang menghimpun bergabung menjadi satu dengan nama Perkindo, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan dilarang. Maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih masuk ke Ibondan, Senendan, dan Peta. Setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuk kembali organisasi kepanduan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Dalam perkembangan pemimpin gerakan nasional membentuk organisasi kepanduan dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan siap menjadi kader pergerakan nasional. Kemudian, pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Pathfindery. Maka, Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Pathfindery menjadi pandu atau kepanduan dan menjadi cikal bakal dalam sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. Hal tersebut didasarkan pada Kepres RI nomor 112 tahun 1961, tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebutkan Presiden pada 9 Maret 1961. Tentunya banyak yang bertanya mengapa pramuka selalu diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Hal tersebut dikarenakan pada tanggal 14 Agustus 1961 adalah hari di mana gerakan pramuka diperkenalkan di seluruh Indonesia, sehingga ditetapkan sebagai hari pramuka yang diikuti dengan pawai besar. Dan sebelumnya, Presiden juga telah melantik Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari.